Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revi Marjusani, guru kimia di SMA Negeri 1 Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, akan mengadakan pengimbasan asesmen kompetensi minimum atau AKM pada sesi guru belajar angkatan keempat. Latar belakang asesmen nasional, hasil PISA membuktikan bahwa kemampuan belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Pada tahun 2018, sekitar 70% peserta didik memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains. 71% peserta didik berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% peserta didik di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Skor PISA Indonesia stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah. Selanjutnya, latar belakang asesmen nasional ini menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh sangat dibutuhkan. Untuk itu, pada tahun 2021, asesmen nasional atau AN akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan ujian nasional atau UN sudah tidak lagi diberlakukan. Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan sejumlah dinas dan lembaga terkait. Lalu, kita melihat apa pengertian asesmen nasional. Asesmen adalah proses penilaian, pengumpulan informasi dan data secara komprehensif. Sedangkan asesmen nasional adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Singkatnya, asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu di setiap sekolah. Lalu, apa tujuan asesmen nasional atau AN? Pertama, mendorong guru mengembangkan kompetensi kognitif yang mendasar sekaligus karakter murid atau peserta didik secara utuh. Kedua, menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama suatu sekolah, yakni mengembangkan kompetensi dan karakter semua peserta didik. Yang ketiga, memberi gambaran tentang karakteristik esensial sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu, apa manfaat dari asesmen nasional diadakan atau AN ini, manfaatnya apa? Manfaat asesmen nasional adalah hasil asesmen nasional sendiri diharapkan mampu memberikan manfaat bukan sekedar nilai belaka yang didapat. Pada tahun 2021, Mendikbud telah menyatakan bahwa hasil asesmen nasional dimaksudkan sebagai peta awal mutu sistem pendidikan secara nasional. Asesmen nasional tidak akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah maupun daerah. Manfaat asesmen nasional antara lain diantaranya selain yang pertama tadi untuk potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah, lalu untuk umpan balik kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah, lalu yang terakhir untuk dasar untuk peningkatan pembelajaran di sekolah atau di suatu daerah. Teknis pelaksanaan asesmen nasional atau AN. Asesmen nasional terbagi menjadi 3 pelaksanaannya atau tahapannya. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau minimal atau AKM. Yang kedua, survei karakter.
Ketiga, survei lingkungan belajar. Pada asesmen kompetensi minimum AKM terbagi menjadi dua. Ada asesmen literasi membaca, lalu ada asesmen numerasi. Asesmen literasi membaca diantaranya memahami, menggunakan, mengevaluasi, serta merefleksi. Pada asesmen numerasi, memahami, mengaplikasi, serta bernalar. Kita lihat sekarang perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional atau perbandingan dari AN dan UN. Kriteria pembanding yang pertama adalah tujuan pelaksanaan. Asesmen nasional tujuannya untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sedangkan ujian nasional tujuannya untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Kriteria pembanding yang kedua adalah jenjang penilaian. Pada SD, asesmen nasional ya, SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, program setaraan, jenjang dasar dan menengah. Pada ujian nasional yaitu SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK. Lalu kriteria pembanding yang ketiga level siswanya. Pada asesmen nasional level siswa yaitu kelas 5 pada SD, kelas 8 pada SMP, dan kelas 11 pada SMA atau SMK. Pada ujian nasional level siswanya adalah tingkat akhir pada setiap jenjang. Misalnya pada SD kelas 6, pada SMP kelas 9, pada SMA kelas 12. Kriteria pembanding yang ketiga adalah subjek siswa. Subjek siswa pada AN, survei. Siswa dipilih secara acak untuk mengikuti AN. Lalu untuk ujian nasional dia sensus, semua siswa mengikuti UN. Model soal, kriteria pembanding yang selanjutnya adalah model soal. Pada AN, model soalnya pilihan ganda, lalu pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Pada ujian nasional, pilihan ganda, isian singkat pada matematika. Sasaran penilaian, kriteria pembanding sasaran penilaian pada AN yaitu kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Pada UN, sasaran penilaian yaitu penguasaan terhadap mata pelajaran. Metode penilaian, kriteria pembandingnya, kalau pada AN dia computerized at multi-stage adaptive testing atau MSAT. Pada ujian nasional computer based test CBT dan paper based test PBT. Itulah pembanding antara AN dan UN. Bagaimana jenis kegiatan instrumen asesmen nasional? Jenisnya tadi ada 3, ada literasi membaca numerasi, ada survei karakter, ada survei lingkungan belajar. Lalu peserta AKM siapa saja? Peserta AKM SD kelas 5, sedangkan SMP atau MTS kelas 8, SMA atau MA SMK kelas 11 itu dilaksanakan pada akhir Maret 2021 pelaksanaannya. Kapan AKM akan dilaksanakan? Yang untuk murid SMP, SMA akhir Maret 2001. Sedangkan AKM untuk murid atau peserta didik kelas 5 jenjang SD atau MI adalah bulan Agustus 2021. Bagaimana tesnya atau jenjangnya? Jadwal pelaksanaannya, SD, MI itu biasanya hari pertama akan dijadwalkan tes literasi 75 menit, lalu survei karakter 20 menit,
Yang hari kedua tes numerasi 75 menit, lalu survei lingkungan belajar selama 20 menit. Lalu untuk jenjang SMP MTS, SMK, SMA, dan MA, atau paket B untuk SMP, paket C untuk SMA, hari pertama adalah tes literasi 90 menit. Lalu survei karakter 30 menit. Hari kedua tes numerasi 90 menit. Lalu survei lingkungan belajar selama 30 menit. Itulah pelaksanaan dari jadwal pelaksanaan asesmen nasional. Tak perlu cemas, asesmen nasional itu tidak menentukan kelulusan, tidak diberikan di akhir jenjang, hasilnya tidak memuat nilai secara individu, hasilnya diharapkan jadi dasar perbaikan pembelajaran. Hasil asesmen nasional 2021 akan digunakan sebagai data baseline, tidak untuk menilai kinerja satuan pendidikan ataupun wilayah. Terima kasih, itu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu.